Kompas Pagi kembali dengan informasi mancanegara. Saudara, serangan rudal Rusia menghantam Kiev, Ukraina pada Kamis malam waktu setempat. 2 orang tewas. Tugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan bangunan yang terbakar usai dihantam serangan rudal Rusia. Serangan mengakibatkan sedikitnya 2 orang tewas dan 5 lainnya terluka, termasuk seorang anak. 2 distrik di Kiev terkena dampak serangan tersebut. Militer Amerika Serikat mengumumkan telah menyelesaikan gelombang serangan udara terbarunya ke Iran. Pejabat Iran mengatakan serangan Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 35 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Amerika Serikat dan Iran saling serang beberapa hari terakhir dan menebar ancaman baru ke Selat Hormuz. Serangan terbaru juga menjangkau daerah-daerah di sekitar ibu kota Iran, Teheran, untuk pertama kalinya. Iran membalas dengan tembakan rudal dan drone yang menargetkan Bahrain dan Kuwait. Rabu malam, rudal pencegat ditembakkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di Irak untuk menghalau rudal-rudal Iran. Rudal pencegat diluncurkan ke target bercahaya di langit Erbil. Dilaporkan beberapa drone Iran berhasil ditembak. Militer Iran meluncurkan gelombang 9 operasi Thunderbolt sebagai balasan gugurnya 7 perwira angkatan darat Iran. Dan kamikaze diluncurkan menyasar radar sistem komunikasi hingga depot bahan bakar di pangkalan Al-Asrak, Yordania. Sementara operasi Thunderbolt ke-10 menggunakan drone Arash ditujukan ke Bahrain dan Kuwait yang menyasar pertahanan udara serta hanggar yang mendukung pesawat Amerika. Di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz, media Iran melaporkan sebuah kapal kargo tenggelam di Selat Hormuz setelah tabrakan dengan kapal lain hingga terbelah 2. Peristiwa ini terjadi saat kapal sedang berlabuh di perairan dekat Bandara Abbas, Iran. Otoritas Iran bilang 23 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh awak kemudian dipindahkan ke Pulau Qasem dan dalam kondisi sehat. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat berencana meluncurkan serangan terhadap Iran dalam 2 hari dan serangan akan berlanjut hingga diinstruksikan berhenti oleh Trump. Trump menargetkan pembangkit listrik dan jembatan jika Iran tidak kembali ke meja perundingan. Literally 2 days ago, we had a deal, and then they broke it at the last moment. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week, it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
Iran mengancam balik ke Amerika Serikat. Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen sekaligus negosiator utama Iran, menyatakan bahwa militer Iran memiliki kebebasan penuh untuk mengambil tindakan terhadap agresi Amerika Serikat. Ghalibaf menambahkan bahwa Amerika Serikat berupaya menggunakan kekuatan militer untuk melemahkan pengaturan Iran atas Selat Hormuz. Ancaman terhadap jalur perairan tersebut, saudara, disebut Iran merusak kesepakatan sementara dan kini berisiko terjerumus ke dalam perang terbuka. Pernyataan Ghalibaf dibacakan oleh presenter televisi Iran. در طول مذاکرات با ایستادگی ترتیبات ایرانی تنگه هرمز را در تفاهمنامه تثبیت کردیم. با آمریکا که به لحاظ حقوقی دستش خالی است، می‌خواهد با زور این نظم را در تنگه هرمز کم اثر کند، ولی ما باید بایستیم تا حقوق ملت محقق شود.